beda. Makanya ikro kan kepada Nabi itu. Ikro. Kenapa? Karena Nabi nggak bisa baca. Iya, tidak bisa baca teks. Tidak bisa baca tuh bukan bodoh. Bukan bodoh. Saking pinternya. Bingung. Saking pinternya. Kalau kita tuh saking bodohnya sehingga ditulis biar ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakfihim. Awalam itu berapa kata berarti Pak? 3 ya. 1 a, 2 wa, 3 lam. Iya. A-nya huruf istifham. Iya. Istifham inkari namanya. Iya. Kalau istifham cuma 2 hurufnya. Kalau tidak a, hal. Selain itu isim semua. Kalau isim itu berarti menduduki sebagai apa gitu. Tapi kalau huruf ya udah huruf aja. Jadi tidak jadi apa-apa. Paling karakternya dia inkari. Nah gitu. Ya. Terus wawonya istiqnaf. Nah, wawonya istiqnaf berarti memang ada di permulaan. Lamnya huruf nafi. Makanya yakfi. Nah, yakfi itu berarti fiil mudhore yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya hilangnya huruf ilat. Jadi aslinya yakfi, ada iyanya. Iya. Kenapa iyanya hilang? Karena dijazmkan oleh lam gitu. Domirnya apa? Domirnya huwa. Nah, huwanya bisa fa'il. Nah, kebetulan tidak ada isim yang rofa. Ya, kalau ada isim yang rofa itulah fa'ilnya. Ternyata di sini langsung ketemu him. Him itu asalnya hum, domir muttasil. Jadi kalau him nempel ke fiil maf'ul bi, gitu ya. Oke. Awalam yakfihim. Jadi tidak dibaca yakfihim, nggak boleh panjang karena iyanya sudah hilang. Anna anzalna alaika. Nah, anna itu ana apa ina? Ana. Bener nggak Pak Ade? Ana akhwatnya inna. Ya maksudnya gitu. Naknya isim, naknya domir muttasil sebagai isim anna. Maka butuh khobar ana. Anzalna fiil madi, fa'ilnya nahnu. Alaika, ala huruf jar, kaknya domir muttasil sebagai majrur. Al-kitaba maf'ul bi dari anzalna yang dinasabkan dengan fathah gitu. Jadi anna anzalna alaikal kitaba. Nah, ini kalimatnya berarti sebagai apa? Anzalna alaikal kitaba, dari situ maksudnya sebagai khobar anna. Iya, sebagai khobar anna. Nah, ternyata ada salah Pak. Anna alaika anzalna alaikal kitaba ini fi mahali raf'in fa'ilun. Iya, fa'il dari yakfi. Jadi yakfinya itu tidak fa'ilnya huwa, tetapi kalimat yaitu anna anzalna alaikal kitaba. Ya sampai situ. Nah itu fi mahali raf'in. Jadi kedudukannya dia rofa sebagai fa'il dari yakfi. Jadi bukan huwa ya. Ingat kalau huwa itu kan harus cari isim yang rofa. Kebetulan ada anna. Nah, anna tuh kadang menjadi masdar muawwal namanya. Ya kadang menjadi apa dia yang dibutuhkan. Kebetulan butuhnya isim yang rofa, maka kalimatnya berkedudukan rofa sebagai fa'il dari yakfi, begitu ya. Terus yutla, yutla fi'il mudhore majhul ya, naibul fa'ilnya domirnya yutla, dia dibaca.
ia dibaca, begitu jadinya. Alaihim, alanya huruf jar, him domir mutasil sebagai majrur. Nah, yutla alaihim, yutla alaihim itu kalimat. Nah, kalimatnya ini sebagai hal, ya, karena tidak ada penghubung, ya, tidak ada penghubung. Yutla alaihim itu kalimat, ya, isinya apa tadi? Fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya huwa ala huruf jar, him domir mutasil sebagai majrur. Yutla alaihim kalimat. Nah, kalimat ini sebagai hal. Nah, menjelaskan apa? Ya nanti kalau diartikan tahu nanti. Ya, sepertinya al-kitaba, ya, menjelaskan maf'ul gitu. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Nah, innanya huruf nasab dan taukid. Fi dzalika jar majrur, kalau di awal menjadi khobar, iya, khobar muqaddam. Berarti kalau ada inna, khobar inna muqaddam. La-nya muzahliqah. Rahmatan apa nih? Isim inna muakhor gitu ya. La rahmatan. Wawonya atop. Dzikra ma'tuf, dari ma'tuf alainya rahmatan gitu. Liqau min yu'minun, li-nya jar, kaumin majrur yang dijarkan dengan kasro yang bertanwin. Yu'minuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, kalimat bukan? Kalimat setelah isim yang bertanwin jadi na'at, ya, maka artinya yang. Liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman gitu. Nyambung kan? Nah, coba kita ulang ya, kita ulang. Awalam tadi a-nya adalah huruf istifham, wawoknya istiqnaf, lamnya nafi, yakfi fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya hilangnya huruf ilat, selesai ya. Him domir mutasil sebagai maf'ul bi, berarti muqaddam ya. Ana gabungan dari dua kata, ana dan na. Anaknya akhwat inna, naknya domir mutasil sebagai isim anna. Anzalna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu ala huruf jar, ka domir mutasil sebagai majrur. Alkitaba maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Anzalna alaikal kitaba khobar dari anna. Yutla fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya huwa ala huruf jar, him domir mutasil sebagai majrur. Yutla alaihim sebagai hal sebagai hal dari al kitabah gitu. Innanya huruf nasab dan taukid, fi huruf jar, dzalika isim isyarah sebagai majrur, fi dzalika sebagai khobar inna muqaddam. La-nya muzahliqah, rahmatan isim inna muakhor yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Wa dzikra, wawonya atau dzikra ma'tuf, dari ma'tuf alainya rahmatan. Liqaumin, li huruf jar, kaumin majrur yang dijarkan dengan kasro yang bertanwin. Yu'minuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum sebagai naat dari lafad kaumin. Udah selesai ya. Coba kita bahas awalam, apa nih kalau diartikan? Ya biasanya ya gitu, lebih praktis. Apakah tidak gitu, apakah tidak cukup, nah begitu jadinya ya. Yakfi itu iya cukup. Nah, apakah tidak cukup, atau boleh pakai dan apakah tidak cukup him bagi mereka, nah gitu. Apa yang tidak cukup gitu kan? Nah di situ dalam tafsirnya fima, fi huruf jar, maknya isim mausul sebagai majrur, berarti depannya dibaca silah
Apa jadinya? To tolabu. Tolabu itu apa? Mencari atau menuntut, ya, menuntut. Jadi apa yang mereka pinta boleh, ya. Fima, apa yang mereka pinta, begitu, boleh begitu. Ya, boleh begitu ya. Tidakkah cukup atau apakah tidak cukup bagi mereka apa yang mereka pinta, gitu. Mereka minta apa sih Pak? Merekanya siapa? Siapa kira-kira merekanya Pak? Sudah bisa paham belum? Orang kafir. Minta apa? Minta bukti ya, biasanya gitu ya. Jadi kalau orang suka minta bukti itu berarti suka minta dalil ya. Orang witir aja sekarang jadi masalah. Niat puasa jadi masalah. Nawaitu soma godin anada ifar di syahri Ramadona apa Ramadoni gitu. Sekarang jadi masalah. Kemarin-kemarin ayam-ayam aja tuh, tahun ini aja ribut. Iya kan? Jangan Maradona. Iya itu. Dulu enggak ribut. Orang dikasih penjelasan, oh ini Ramadona itu karena isim ghairu munsharif, udah beres ya. Sekarang itu enggak bisa, itu bisa jadi mudhof, bener. Jadi dua-duanya bener Pak, dua-duanya bener. Jadi kalau misalkan kan apa sih, nawaitu sama godin an adai fardi syahri Ramadona gitu kan ya. Yang pertama nih versi kita zaman dulu gitu kan, dari kampung itu dari dulu udah nawaitu sama, dari dulu itu nggak ada yang komplain, ya kan? Syahri Ramadona, syahri mudhof, Ramadona mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif kan ya. Hadhihi itu jadi terpisah kalau Ramadona ya, tidak jadi mudhof, tidak wahwa mudhof. Tak, kalau wahwa mudhof jadi Ramadoni, isim isim ghairu munsharif kalau jadi mudhof boleh kasroh gitu, ngerti nggak? Jadi dua-duanya benar, jangan ngotot-ngotot, yang penting puasa enggak gitu. Gitu ya. Jadi dua-duanya benar alasannya. Jadi kalau Ramadona berarti isim ghairu munsharifnya putus, hadhihinya tidak jadi mudhof ilaih gitu. Tapi kalau yang Ramadoni berarti wahwa mudhof, hadhihinya jadi mudhof ilaih, isim isyarah sebagai mudhof ilaih. Jadi kalau jadi mudhof boleh kasroh, boleh kalau isim ghairu munsharif, atau pakai al, kalau pakai al boleh kasroh gitu ya. Itu jadi nah itu mereka berebut makna sebetulnya. Kenapa Ramadona berarti putus katanya, jadi niatnya buat setahun katanya. Hadhihi sanati, niatnya buat setahun, kan Ramadan nggak setahun, 1 bulan dalam 1 tahun, ngerti nggak? Jadi hadhihi tidak dimasukkan menjadi mudhof ilaih itu karena memang walaupun disebut setahun, Ramadannya cuman 1. Dia nggak terima. Masa niat Ramadan buat setahun begitu, akhirnya jadi mudhof. Jadi di mudhof, hadhihinya jadi mudhof ilaih. Jadi hadhihi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Ya, mulut saya udah biasa dari dulu Ramadannya ya Pak mulut. Jadi kan nggak enak. Jadi saya mah tetap aja pakai Ramadona. Alasan saya apa? Karena dalam 1 tahun Ramadan cuma 1. Ya, nah alasannya mereka tuh karena hadhihinya itu buat setahun. Masa niatnya buat setahun, orang buat sebulan kayak gitu. Ya monggo, nggak apa-apa, yang penting puasa. Kalau ngotot-ngotot terus nggak puasa, nah itu baru dicurigai. Kayak gitu. Cuman saya mah ya dari dulu waktu saya ajarin waktu ngaji juga Ramadona ya sampai hari ini ya Ramadona gitu kan. Nggak bisa katanya gitu. Itu berarti niat puasanya setahun, itu harus jadi mudhof. Iya kalau
Ghairu munsharif jadi mudhof ya boleh kasroh. Tapi saya meyakini Ramadan cuma ada sebulan dalam 1 tahun, tidak terjadi Ramadan berikutnya gitu. Nah itu jadi saya sampai hari ini pakai Ramadona itu. Takut nanti pas di akhirat ditanya, kamu Ramadoni dari siapa gitu. Oh, kalau Ramadona kan ada yang tanggung jawab. Ini orang saya dulu waktu ngaji Ramadona gitu. Nyambung Pak. Jadi kalau ada yang nyalain Bapak telan aja, ya udah biarin gitu. Ya gitu. Tapi alasannya gitu Pak. Ya. Kata apanya? Oh Godin. Nah itu sauma Godin. Kenapa Godin jadi kritisin Pak? Oh hari ini tidak besok. Kan niatnya itu pada maghrib. Ya kalau orang pada isya ya. Al-Qamariyah. Nah itu kadang di kotak-katik ya. Padahal kita niatnya kan besok gitu kan. Nggak bilang hari ini, enggak, iya kan? Niat aku berpuasa hari ini, enggak gitu. Niat aku berpuasa besok, gitu. Itu Pak. Jadi, iya katanya gitu ya, campuran gitu. Ya enggak juga. Kalau menurut saya enggak. Karena yang kita pakai memang ya disebut hari Senin itu kapan? Iya kan, kalau kita lumrah Senin ya besok gitu kan ya, besok. Jadi kalau kita pada isya diucapkannya kan habis tarawih ya, biasanya kan habis tarawih ya, kita nyebutnya besok puasanya, enggak hari ini gitu. Jadi maklum Pak, pakainya maklum. Maklum itu sesuatu yang sudah bisa dipahami. Mereka nggak mau terima gitu kan. Iya, sama kayak sekarang beras ribut juga. Zakat beras pakai duit pakai beras itu ribut juga itu. Berasnya cuma satu zakat. Nah, ada orang pakai duit gitu kan. Terus diniatin pakai beras yang ini gitu. Dikritik juga, itu kan beras yang tadi udah diniatin buat zakat. Terus zakat lagi pakai beras itu lagi gitu. Panitia disalahin. Ada nyalin. Pernah denger nggak? Ya, harusnya emang dianya jualan, orang nggak jualan kok. Jadi kalau satu beras, terus ada orang zakat pakai duit, terus panitianya tuh niatin gitu kan, niatin terus pegang berasnya kan, itu hanya untuk melafadkan biar fokus bahwa zakat itu aslinya ya bahkan makanan pokok. Jadi bukan yang sudah dibeli dijual lagi tetap beras ini, bukan. Kayak NU itu usolli fardhu zuhri, enggak gitu boleh nggak? Ya boleh orang niatnya di sini, tapi ketika dilafadkan itu akan lebih mantap. Ketika kita pakainya duit ngelihat beras pegang, jadi konsentrasinya emang zakatnya beras. Jadi bukan beras ini sudah punya orang lain dizakatkan, tetap aja pakai yang ini, bukan. Nyambung nggak saya ngomong? Nah, jadi boleh Pak, nggak usah dikutik-kutik lah, orang zaman dulu juga begitu. Ya, ngerti maksudnya? Yang penting bayar, gitu. Ya, jangan harus ya, kecuali dianya buka toko. Nah, kalau dianya buka toko, Pak, saya mau zakat, ya esok niat, pisahin, duitnya kantongin, iya kan? Yang dikasih berasnya kan? Nah, ini kan enggak, duitnya yang dikasihin kan? Jadi ini simbol, biar nawaitunya tuh konsentrasinya emang ke beras, gitu. Setuju nggak? Nggak setuju juga nggak apa-apa. Cuman saya mah dari dulu juga begitu, diajarinya begitu. Jadi kalau ada yang ngutik-ngutik loh sekarang. Nah iya itu nggak bisa beli lawo. Nah terus saja beras, gitu kan Pak Ujang? Nah itu Pak. Maksudnya begitu. Jadi
sepi lah, jangan dimasalahin, biarin aja gitu. Setuju kan ya? Daripada ribut, puasa-puasa ributin zakat ya gitu. Ya afdolnya ya dia bawa beras lah gitu. Kalau yang kayak gitu nggak yakin ya dari rumah bawa beras gitu. Kalau yang pengen praktis ya kan cukup duit gitu kan, tapi diniatin gitu. Setuju ya? Nah, gak usah rewel lah, itu kan minta bukti terus ya bang. Jadi yang suka minta bukti ya inilah orangnya gitu. Orang yang beli kisah sapi betina Lah sampai susah kan jadinya. Sampai susah. Tapi memang Allah udah siapin. Iya kan, sapinya udah disiapin kan. Emang sapinya ya emang begitu ceritanya. Rewelnya. Padahal kalau berangkat aja udah beres Pak Ujang. Udah sampai jalan balik deui warnana naon gitu. umurnya berapa? Umurnya itu gambaran mereka begitu. Ya, susah sendiri kan. Nah itu. Aslinya malas itu. Iya, nggak mau. Tapi karena ngeyel. Jadi banyak orang-orang yang sekarang seakan-akan ingin murni, maksudnya Iya, kembali gitu ya. Sebetulnya ketika peristiwa sapi aja, ya Allah pengen menunjukkan watak Yahudi itu, dan sapinya sudah disiapkan kan oleh Allah. Udah disiapkan, anak yatim kan, punya anak yatim itu. Sapinya udah disiapin oleh Allah jauh-jauh sebelumnya. Udah disiapin. Jadi Allah mau menggambarkan beginilah Yahudi. Nah sekarang itu yang muncul itu Pak. Iya, dipersulit, zakat aja dikotak-katik. Nah itu udah aja lah saya bilang. Ya, orang dulu juga nggak ribut kan. Ya malah akhirnya nyalahin. Ya saya kan ngajar Nasuhul Ibad juga disalahin. Ya di TikTok itu ada yang komen, Ustadz itu kan hadisnya doif, kenapa diajarkan kayak gitu? Hadis-hadisnya doif katanya. Ya saya langsung jawab saya sederhana. Ini yang nyusun kan siapa? Al-Bantani, Imam Nawawi. Al-Bantani kan yang nyusun beliau. Beliau kan meninggal di Mekah, dikubur di sana selama 2 tahun, digali kan. Pas digali jasadnya utuh. Kalau orang jasadnya utuh itu seperti para nabi. Para nabi, orang-orang soleh jasadnya utuh. Nggak hancur jasadnya itu. Kain kafannya aja masih utuh. Itu yang nempel kan berarti mudof. Mudof itu tergantung mudof ile kan. Mudof ilenya mulia ya ikut mulia. Nah kain kafan karena membungkus orang mulia jadi utuh. Kain kafannya aja masih utuh. Jasadnya. Itu yang nyusun kitabnya. Gitu kan, antum itu yang ngomong belum tentu jasadnya utuh. Ini yang jelas-jelas nyusun kitab Nasuhul Ibad yang dibilang antum hadisnya doif, jasadnya utuh. Saya percaya antum percaya jasad yang utuh kan gitu. Jasad para nabi, orang-orang soleh itu dijaga oleh Allah, nggak bakal rusak. Nah itu ya, akhirnya nggak komen lagi, malah disurakin sama yang lain gitu. Komentar betul ribut itu. Naikin tes apa nih? Oh ini tes. Oh iya, ini kendor ya. Iya, tes. Gitu Pak. Jadi ya itulah Allah gambarkan ya sifat-sifat orang Yahudi. Gitu. Makanya pantas nabinya juga Musa kan ya. Pantas itu nyetel. Iya nyetel kan rewel juga tuh ya. Waktu Mi'raj Nabi turun berapa? 50 balik deui. Gak bakal kuat tuh, berjasa juga tuh. Iya coba ya bayangin kalau 50 waktu. Baru aja mandi adzan gitu. Itu sampai 5. Nah itu. Tapi nilainya sama ya, walaupun 5 sama dengan 50 waktu. Ya gitu Pak. Oke,
Makanya di sini disebut, dan apakah tidak cukup itu bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu anzalna alaika alkitaba yutla alaihim. Nah itu yutla alaihim tadi sebagai apa? Hal, iya kan? Yutla itu artinya apa? Dibacakan. Yutla itu bukan dibaca tetapi dibacakan, karena majid satu, ya, majid satu tanpa teks. Tapi kalau yutla itu baca dengan teks, itu beda. Makanya ikro kan kepada Nabi itu ikro. Kenapa? Karena Nabi nggak bisa baca. Iya, tidak bisa baca teks. Tidak bisa baca tuh bukan bodoh, saking pinternya. Bingung, saking pinternya. Kalau kita tuh saking bodohnya sehingga ditulis biar ingat. Iya, ditulis juga kadang lupa, itu kan. Kalau Nabi itu begitu nempel, ya udah. Makanya kan fatona. Jadi kalau disebut Nabi kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu bukan karena bodoh, saking pinternya, tanpa nulis, tanpa baca, tapi nempel. Itu jangan salah paham. Makanya ikro. Kenapa ini yutla? Karena buat kita yutla. Jadi kita baca dengan ilmu, tahu mubtada khobarnya, harusnya sih begitu. Ya, tahu arti, paham, ada tulisannya, itu Pak Ujang. Makanya yutla, dibacakan. Nah, berarti kan dia pakai teks, gitu kan. Kalau Nabi dulu enggak, ya, Nabi itu cukup menjelaskan gitu. Karena apa yang dikatakan Jibril nempel, gitu kan. Nah, kita kan hari ini paham juga, besok lupa lagi kan. Iya. Apa namanya? Apa itu? Iya, bubar po. Ya tapi lumayan, ya kan? Ada ingetnya gitu kan? Lumayan. Nah itu Pak Ujang. Makanya yutla alaihim, dibacakan alaihim kepada mereka. Ya, merekanya orang kafir, tapi kan dia sudah dikasih watak oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim, atau innalladzina kafaru sawaun. Itu sawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu jadi ya memang sudah ditutup hatinya, khatamallah, ya. Mudah-mudahan kita mah nggak gitu kan. Sundanya bilang bedegong ya kalau kayak gitu. Merekedawang lah. Merekedawang. Susah diatur ya. Dinasehatin nggak denger, padahal hablil warid. Allah di sini lebih dekat ya. Harusnya kan denger ya. Tapi kita, bukan kita. Mereka gitu. Oke Pak, yutla alaihim, lihat tafsirnya apa? Bentar. Fahuwa, iya. Yutla alaihim, dibacakan kepada mereka. Fahuwa, gitu kan? Fahuwa apa? Fahuwa, masa ayati sih? Fahuwa, maka dia adalah, gitu. Domir munfasil kalau di awal jadi apa? Mubtada, berarti depannya dibaca khobar. Ayatun, boleh ayatu berarti jadi mudhof, maka depannya dibaca mudhof ilaih. Tapi enggak, ini dibacanya naat ya. Jadi ayatun mustamirratun. Mustamir itu apa artinya? Terus menerus gitu ya, terus menerus. Jadi dibaca dia adalah ayat yang terus menerus gitu. Terus depannya apa? La inkido. Kalau inkido ngambilnya dari masdar ya. Fi'il madinya apa kira-kira? Nggak ketemu.
mazid ini. Iya, mazid ya. Anqadha yunqidu, maka ketemu inqidaun gitu ya. Gitu, inqidaun. Inqidu itu apa artinya? Habis. Kalau dipakai la, tidak habis-habis gitu. Laha baginya. Quran tuh nggak habis-habis Pak. Coba Bapak terjemahin. Ya, diterangkan. Pernah nggak ada Ustadz kehabisan materi? Aduh, saya udah habis Qurannya nih. Bingung ya, nggak bakalan. Karena itu tadi terus menerus ya. Terus menerus, dan maknanya itu berkembang. Artinya berkembang sesuai dengan zamannya. Ya, tidak pernah Quran, wah ini udah ketinggalan zaman, nggak cocok lagi, nggak bisa. Ya, terus menerus. Makanya kalimatnya tadi dibacakan, yutla, fiilnya mudhari. Cocok dibacakan dulu, cocok dibacakan sekarang, dan cocok dibacakan di masa akan datang. Selalu sesuai pada zamannya Pak. Gitu. Tidak pernah, wah ini Quran udah nggak cocok, enggak. Ya. Itu. Makanya disebut fahuwa ayatun mustamirratun la inqido aiu. Inqidou lahu laha inqidoun laha gitu ya. Terus mana? Bi khilafi ma dzukira minal ayati. Khilaf itu apa? Khilaf bukan khilaf Sunda. Kalau khilaf Sunda lupa, kalau khilaf bahasa Arab itu beda. Mukhalafatun berbeda. Bi khilaf itu berbeda. Bi khilafi ma, binya huruf jar, khilafi majrur wa huwa mudhof, maknya isim mausul sebagai mudhof ilaih. Bi khilafi ma gitu. Berbeda dengan atau berbeda dari sesuatu. Jadi kalau idofa itu boleh diartikan dari. Jadi berbeda dari sesuatu, dzukira. Dzukira itu apa? Disebut minal ayati, dari ayat-ayat. Maksudnya tuh beda dengan ayat-ayatnya nabi-nabi yang dulu. Kalau nabi-nabi yang dulu tuh di zamannya milah, bukan din. Jadi berlaku pada zamannya. Ketika nabi yang lain turun, yang itu sudah nggak berlaku. Nah, Quran itu menyempurnakan. Makanya Quran mah terus menerus, cocok terus. Ya, kayak sholatnya Nabi Sulaiman berdiri ya. Nah dengar, ya, nggak dipakai kan? Nah, tapi ada berdirinya, gitu kan? Nah itu kita sholat ada berdirinya, gitu. Ya, jadi milah itu berlaku pada zamannya. Beda sama din. Nah, kalau Nabi Muhammad tuh inna dina indallahil Islam. Kalau Ibrahim millatu Ibrahima, bukan din tapi milah ya. Jadi berlaku pada zamannya, selesai. Tapi Islam menyempurnakan sunat. Islam pakai kapan syariat sunat? Ibrahim ya. Cuman Bapak jangan niru Ibrahim, udah tua baru disunat ya. Yang bingung tuh dukun sunatnya, takutnya nyasar motongnya gitu. Nah, lihat. Pakai kampak lagi ya, itu kan pakai kampak Ibrahim. Masya Allah. Nah itu. Terus mana lagi Pak? Inna fi dzalika, sesungguhnya fi dzalika, di dalam itu yang dimaksud adalah Alkitab. Kenapa pakainya itu Pak? Tidak ini gitu. Kenapa Pak Wijan?
Alif lam mim. Dzalikal. Kenapa enggak hadza? Itu menunjukkan agung. Gitu. Jadi padahal maknanya ini kan hadza ai hadza, zalika ai hadza. Jadi itu yang dimaksud ini. Kenapa pakai itu? Menunjukkan sesuatu yang agung. Jadi tinggi itu pakainya itu. Itulah kitab, bukan inilah kitab. Itu maknanya tinggi. Iya, termasuk ini. Makanya fi dzalika. Nah, bukan fi hadza ya. Jadi kitab memang agung. Dzalikal kitab. Gitu ya, Mbak ya. Gitu. Jadi Al-Qur'an itu agung. Inna fi dzalika al-kitaba bi'bu. Alkitabnya menafsirkan mana? Zalikanya jadi apa? Fi zalika. Bukan khobar muqaddamnya Pak Ujang, bukan. Inilah apa? Di dalam itunya apa sih? Kitab, gitu maksudnya. Berarti kasroh. Ya, karena membadalkan zalika. Sip. Jadi kalau lihat khobar inanya rofa. Nah, tapi yang dimaksud adalah zalikanya sebagai apa? Ini majrur, makanya al kitabi. Jadi sama dengan fil kitabi gitu. Jadi kan khobar muqaddam. Terdapat rahmatan. Jadi di dalam kitab itu, di dalam Al-Qur'an ada rahmat. Apa rahmatan? Kasih sayang. Ya, kayak kita suruh puasa lah. Suruh puasa itu tanda sayangnya Allah kan, biar kita masuk surga gitu, maka dipaksa. Itu tanda sayang. Kalau Allah nggak sayang, biarin aja, suka-suka aja deh gitu, suka-suka aja. Makanya diwajibkan ya. Jadi ada rahmat. Nah, kenapa di situ pakai lam muzahliqah itu kenapa? Karena menunjukkan keingkarannya. Orang kalau ingkar maka diberikan dua taukid kan. Nah, kalau Allah menginformasikan kepada orang yang ingkar, maka dua taukid masuk. Inna satu, la satu. Sesungguhnya di dalam kitab itu terdapat, sungguh terdapat rahmat. Ya Pak, coba. Saya dulu pernah jelasin yang puasa itu. Yang puasa itu milik Allah. Ketika kita berpuasa berarti kita itu bersandar kepada Allah, mulia Allah itu ya, kita ikut mulia gitu. Nah di sini di dalam Quran itu ada rahmat. Nah, orang yang dekat dengan Quran ya dapat kasih sayangnya Allah gitu, dapat kasih sayangnya Allah karena di dalam Quran itu ada rahmat. Satu lagi wa dzikra. Lah, apa dzikra? Peringatan. Lihat tafsirnya izotan. Apa izotan? Nasihat. Iya. Nasihat. Jadi kalau kita butuh nasihat, pahami Quran udah. Gitu. Dan manusia itu memang butuh nasihat. Nah, gitu. Buat siapa? Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang percaya, yang beriman. Kalau nggak percaya ya nggak bisa, gitu kan? Ya kayak bapak baca Quran, tadarus, gitu. Yakin bahwa satu huruf di Al-Quran ketika dibaca di bulan Ramadan nilainya berbeda. Nah yakin, bapak jadi terpancing untuk mau membacanya. Ya, jadi hanya orang yang beriman. Dan itu udah kan, liqaumin ya, bagi kaum yu'minuna yang mereka beriman. Udah. Ustaz, kalau di tafsir Quran itu menyebutkan rahmat yang besar. Kalau di tafsir maksudnya rahmat yang besar. Kenapa pakai itu menyebutkan besar rahmatnya itu? bukan?
Di tanwinnya itu Pak. Jadi kalau isim pakai tanwin itu maknanya bulat. Kayak Quran itu hudan lil muttaqin. Quran itu petunjuk yang utuh. Beda sama al-huda. Kalau pakai al sudah khusus. Gitu, tidak bulat lagi. Tapi kalau hudan petunjuk utuh, mau apa aja ada. Sama dengan ini, rahmatan. Nah, karena pakai tanwinnya itu yang menunjukkan besar. Gitu. Beda sama ar-rahman. Nah, itu udah mulai beda, ya kan? Nah, ar-rahmatu beda. Tapi kalau rahmatan, rahmatin, rahmatun, pokoknya kalau isim pakai tanwin itu maknanya bulat. Tahu bulat kan ya? Bulat itu utuh. Ya, utuh. Itu. Jadi besarnya dari situ, Pak. Ya. Pertama, kalau elaknya itu untuk menginformasikan bahwa Allah tuh lagi ngajak ngomong kepada orang yang ingkar. Siapa tadi yang ingkar itu? Orang yang selalu minta bukti. Iya kan? Orang yang selalu minta bukti, minta dalil gitu. Nah, makanya disebut di situ pakai inna dan pakai la. Ya, untuk menunjukkan yang diajak ngomongnya memang orang yang ingkar. Ingat kan? Itu balagoh namanya. Jadi kalau sama orang yang sudah percaya cukup mubtada khobar. Kalau orang yang ragu-ragu cukup dikasih inna. Tapi kalau orang yang ingkar yang diajak ngomongnya ya inna ya la itu. Nah, itu. Jadi itu untuk menunjukkan kalau rahmat yang besarnya tanwin. Nah gitu Pak. Jadi Quran itu rahmat yang besar. Wa dzikro juga aslinya pakai tanwin. Kenapa enggak pakai tanwin? Karena ada huruf ilat. Iya. Karena maktuf alainya rahmatan. Makanya lihat tafsirnya. Izotan. Ya kan pakai tanwin kan? Nasihat. Segala nasihat ada di Quran. Gitu. Pengen jadi orang baik ada di Quran. Pengen jadi orang jahat ya jangan, nggak ada nasihat orang jahat. Orang maling aja punya anak nggak ngomong nak terusin bakat bapak, nggak ada ya kan. Tolong kembangkan nih bakat bapak, enggak ya. Orang itu preman pensiun, si siapa tuh preman kamus enggak mau warisan ke anaknya ya. Kamu jadi orang baik nak, ya gitu, iya kan? Nah, ya itu Pak, nyambung kan? Nah, yang merasakan bahwa Quran itu rahmat, bahwa Quran adalah nasihat siapa? Li kaumin, li untuk, tahu untuk nggak sih? Apa sih untuk itu? Iya, untuk spesial untuk orang yang beriman. Kalau nggak beriman ya enggak gitu. Orang kan kemana-mana modalnya yakin kan. Nah, kalau nggak yakin nggak terjadi. Orang dulu berobat sama dokter kalau ragu-ragu ya pasti kita nanyain ijazah, ya kan? Maaf Pak dokter, saya pengen tahu ijazahnya dulu. Enggak kan? Kita berobat ya berobat aja, nggak nanyain ijazah. Ya, tapi orang Yahudi nanyain ijazah, mana dalilnya gitu. Ya, nah itu. Ya, baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakfihim fima tolabu anna anzalna alaikal kitaba al-Qur'ana yutla alaihim fahuwa ayatun mustamiratun lang qida'un laha bi khilafi ma dzukira minal ayati inna fi dzalika alkitabi la rahmatan wa dzikra izotan liqaumin yu'minuna. Shadaqallahul azim. Berarti riadonya nggak usah dibaca lah. Mau jam 9. Iya, setelah lebaran. Ini terakhir kan?
Ya, Pak Ujang terakhir. Iya, Eh? udah pada mudik. Iya, udah pada mudik kan?